Gereja Isa Al-Masih Menteng Pulo yang terkasih, puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita siapkan hati kita untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
Puji nama Tuhan, saatnya kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami panggil Engkau Bapa yang baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu selalu, setiap saat buat setiap kami. Amin. Haleluya. Mari jemaat terkasih, kita naikkan pujian ini bersama. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini Tuhan pujian sembah kami Tuhan. Biarlah semua ini Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Hari ini, saat ini juga kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan setelah kita pujian penyembahan. Saat ini kita siapkan hati kita untuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu pada saat ini atas kasih anugerah-Mu bagi kami. Kalau sampai saat ini kami dapat beribadah di hadapan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami jemaat Tuhan. Dimanapun kami berada dalam rumah kami masing-masing, biarlah kami Tuhan fokus untuk kami dapat tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan segenap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu saat ini. Urapi hamba-Mu, urapi setiap yang mendengarkannya, agar Tuhan berikan kekuatan yang baru bagi setiap mereka ya Tuhan. Tetap percaya akan janji-janji firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami Tuhan. Engkau mengurapi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui live streaming. Biarlah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus saat ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita dapat dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita langsung saja masuk ke dalam firman Tuhan yang diberikan sebagai tema bagi saya pada minggu ini adalah di dalam Yoel pasalnya yang kedua. Yoel pasal 2 ayat 31. Ya, kita akan sama-sama lihat firman Tuhan di sana. Dikatakan di Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-31. Saya akan baca. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Puji Tuhan, saudaraku, kalau kita mengetahui firman Tuhan ini berbicara tentang bagaimana hari Tuhan atau hari kedatangan Tuhan yang kembali
Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat di sini sebagai tema daripada firman Tuhan adalah hebat dan dahsyat. Luar biasa ya, hebat dan dahsyat. Kenapa dikatakan di sana sebagai ayat terakhir tadi dikatakan gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Jadi ini adalah satu kekuasaan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, bahwa kita akan mengakui bagaimana kemahakuasaan Tuhan, bagaimana kehebatan, bagaimana kehedahsyatan oleh kuasa Tuhan. Untuk itu sampai saat ini kita percaya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa firman Tuhan ini di akhir-akhir ini sudah digenapi. Iya, kita akan lihat perkara-perkara yang dahsyat, perkara yang luar biasa, mujizat dan tanda-tanda ajaib untuk menunggu kedatangan Tuhan. Semakin hari semakin kita lihat penggenapan janji firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat dulu dari atas. Di sana dikatakan di dalam Yoel pasal yang kedua. Kita akan baca mulai dari 30 sampai ayat 32. Saya akan baca bagi Bapak Ibu Saudaraku, saudara baca di rumah dalam Alkitabnya. Aku akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah kekuasaan Tuhan bagi muka bumi ini, bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Dikatakan, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap itu dapat kita lihat di akhir-akhir ini. Karena apa? Karena firman Allah semakin hari semakin digenapi. Kita akan lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya semua apa yang dituliskan dalam firman Tuhan ini, penggenapan oleh firman Tuhan mulai sudah digenapkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita mempersiapkan diri kita menunggu dan kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita supaya kita saat kedatangan Tuhan kita semua selamat. Ya. Saudaraku, kalau kita lihat bagaimana kejadian yang dituliskan dalam firman Tuhan di kitab Matius pasalnya yang ke-24. Di sana dikatakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita menantikan kedatangan Tuhan, sudah berbagai cara dituliskan di sana untuk kita berjaga-jaga dan untuk kita bersiap-siap, untuk kita bersedia kapan waktu Tuhan datang bagi muka bumi ini. Firman Tuhan sudah tuliskan supaya apa? Kita berjaga-jaga. Kita siap sedia apa yang kita perlengkapi dalam diri kita menyongsong kedatangan Tuhan. Saudara, kita akan lihat dulu di dalam Matius pasal yang ke-24. Di sana dikatakan sebagai perikop di atas khotbah tentang akhir zaman, bait Allah akan diruntuhkan. Kita lihat di sana dikatakan firman Tuhan ayatnya yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka menyesatkan banyak orang.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama sekali dikatakan tanda-tanda kedatangan Tuhan itu dikatakan di sini. Pertama sekali dikatakan akan timbul Mesias palsu. Jadi kita waspada, kita hati-hati. Kita benar-benar membaca firman Tuhan dengan jelas supaya kita tetap mengerti, memahami tentang bagaimana tanda kedatangan Tuhan, bagaimana apa yang terjadi, apa mujizat yang Tuhan kerjakan saat kita menantikan Tuhan, supaya kita tidak ikut dengan Mesias-Mesias palsu, dengan nabi-nabi palsu. Itu akan terjadi, kata firman Tuhan, itu sedang digenapi. Oleh sebab itu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan lihat bagaimana dikatakan di dalam kitab Yoel ini, aku akan mengadakan mujizat di langit, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Iya, mujizat-mujizat yang sedang terjadi bisa kita lihat, saudaraku. Ini memang penggenapan firman Tuhan. Salah satu dikatakan dalam firman Tuhan akan sampai kepada ujung-ujung bumi. Artinya akan semua orang mendengar firman Tuhan, baru kesudahan segala sesuatu akan tiba. Itu salah satunya penggenapan dari janji Tuhan. Untuk itu saudaraku, kita lihat kalau banyak dipakai oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan sekarang luar biasa. Iya, dipakai dengan mujizat-mujizat, dengan kesembuhan, supaya banyak orang yang datang kepada Tuhan dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, ada banyak orang sekarang yang penting saya sembuh. Mungkin mereka lumpuh, mungkin mereka sudah bertahun-tahun mengalami sakit penyakit, tapi karena tidak kunjung sembuh, sudah berobat, sudah habis. Tapi karena ada hamba Tuhan yang berdoa dan mereka ingin sembuh, mereka datang. Tidak peduli satu iman atau tidak, yang penting mereka disembuhkan. Inilah tanda satu hal yang terjadi di akhir zaman. Agar apa? Firman itu digenapi. Dan itu terjadi, saudaraku. Kita lihat sekarang ada banyak orang berbondong-bondong untuk didoakan minta kesembuhan, ya. Di salah satu tempat yang tidak perlu saya sebutkan, Bapak Ibu sudah mengerti dan sudah paham. Dan di sana dikatakan dari suku manapun datang ke sana, dari daerah manapun datang ke sana untuk mereka menerima kesembuhan. Itulah mujizat yang dibuat oleh Tuhan di akhir-akhir zaman ini. Orang percaya dipakai oleh Tuhan supaya apa? Banyak orang yang datang dan percaya menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Itulah kuasa yang Tuhan lakukan. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Supaya apa? Mereka mendengar firman Tuhan. Yang tadinya enggak percaya, yang tadinya mungkin mereka mencela, tapi setelah mereka lihat kuasa kesembuhan, mereka melihat kuasa mujizat yang Tuhan lakukan di akhir-akhir ini, mereka juga tertarik dan mereka datang, mereka disembuhkan. Saudaraku, kita doakan supaya mereka juga percaya dan menerima keselamatan, bukan hanya kesembuhan, ya, tapi mereka juga menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Saya percaya firman Tuhan ini, penggenapan firman sudah sedang terjadi. Dikatakan firman Tuhan di sini, aku mengadakan mujizat di langit dan di bumi. Yang kita lihat sekarang yang ada di bumi. Saya katakan hal-hal inilah yang Tuhan lakukan supaya apa? Dikatakan penggenapan itu terjadi. Karena dikatakan firman akan sampai kepada seluruh penjuru muka bumi ini. Kita lihat banyak orang-orang bertobat di akhir-akhir zaman ini. Ada satu kota, ada satu daerah berduyun-duyun datang minta untuk dibaptis. Nah, ini waktunya Tuhan. Inilah tanda-tanda itu. Bagaimana dengan kita yang sudah lama percaya dengan Tuhan, yang sudah dari kecil kita percaya Yesus? Saat ini saya yakin jangan ada yang meninggalkan imannya, tetap berpegang kepada firman Tuhan. Karena hanya satu janji Tuhan bagi kita. Dengan mengaku dengan mulut kita, kita akan diselamatkan. Saya percaya orang yang ada di dalam Kristus Yesus
mereka yang sudah menerima keselamatan itu, mereka yang menerima Yesus sebagai juru selamat, pasti mereka diselamatkan. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihat di sini. Luar biasa pekerjaan Tuhan. Dikatakan ayat 31-nya, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Ini akan terjadi suatu saat pas kedatangan Tuhan, akan terjadi. Ya. Semua itu akan digenapi oleh Tuhan. Kita tidak tahu kapan, tahun berapa itu terjadi, kita tidak tahu. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal 10, dikatakan, pencuri datang membunuh, membinasakan, tapi aku datang, dikatakan oleh firman Tuhan, untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Di waktunya Tuhan kita tidak tahu. Dikatakan datang seperti pencuri, artinya tidak ada satu orang pun yang tahu. Untuk itu kita mempersiapkan diri kita. Kapanpun Tuhan datang, kita tetap setia menanti kedatangannya. Kita akan mulai melihat tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat yang sedang Tuhan lakukan bagi anak-anak Tuhan sekarang. Dan yang selanjutnya dikatakan, kita akan mendengar kabar deru perang. Itu akan terjadi, dan itu sedang terjadi, saudaraku. Lihat di dalam Matius pasal yang ke-24. Kita akan baca dalam Matius 24 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Saya akan baca untuk kita. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Luar biasa, saudaraku. Tuhan sudah tuliskan, kamu akan mendengar deru perang. Lihat sekarang, saudaraku. Ada eksodus dari negerinya, pergi meninggalkan negerinya karena mereka dijajah, karena mereka diserang oleh negara lain. Kita lihat sekarang, saudaraku, itu sedang terjadi. Dan hal itu terus untuk menggenapkan janji Tuhan. Kita tidak heran lagi, kok bisa Afghanistan, kok bisa Taliban ingin menguasai. Nah, itu semua harus terjadi. Terus apa solusinya bagi kita? Kita hanya berdoa, apapun itu, mau perang, mau apapun itu, kita hanya berdoa supaya keselamatan itu sampai kepada mereka. Puji Tuhan, kalau mereka keluar dari negaranya, mereka pergi ke negara-negara yang ada di sana menerima Yesus sebagai Tuhan. Siapa tahu juga mereka dapat diselamatkan. Ada waktunya Tuhan, ada masanya untuk mereka mendengar firman Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin melalui hal ini mereka akan percaya Yesus. Puji Tuhan, kita doakan supaya seluruh penjuru bumi akan mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Doa kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tuhan berkata, berawas-awas, berjaga-jagalah, waspadalah, supaya kamu jangan gelisah, dikatakan. Jangan tawar hati, jangan kecut hati. Tapi dikatakan firman Tuhan, sudah diwanti-wanti kita. Berawas-awaslah, artinya waspadalah kita. Peganglah iman kita, pertahankan iman kita. Jangan sampai kita goyah. Kita lihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan sekarang. Dan semua mata dunia melihat ke sana. Supaya apa? Penggenapan itu akan terjadi.
Dan ayat selanjutnya dikatakan ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Itu sudah kita lihat, saudaraku. Kelaparan. Iya. Memang betul, saudaraku. Karena kesulitan ekonomi akhirnya orang kelaparan, ya. Saya percaya, saudaraku, apa yang dituliskan Alkitab kita ini tidak dapat dibanding dengan apapun buku-buku yang seindah apapun itu tulisannya. Tapi muatan firman Tuhan ini adalah janji Tuhan yang sedang digenapkan. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetaplah pegang pada firman Allah. Jangan goyah. Dan jangan ragu, jangan bimbang, karena firman itu yang menyelamatkan saudara dan saya. Karena firman itu adalah Allah sendiri dikatakan. Nah, itu yang menyelamatkan saudara dan saya. Ada katakan firman Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Firman itu dikatakan adalah Allah sendiri. Nah, itu pegang saudaraku. Jangan goyah. Apapun bisik-bisikan dunia, apapun nabi-nabi palsu pun yang ingin menyeret kita, ingin mempengaruhi kita, jangan. Peganglah firman yang sudah ada, yang ada pegangan sebagai anak-anak Tuhan. Amin, saudaraku. Kita akan lihat di sini firman Tuhan dikatakan, kerajaan melawan kerajaan, bangsa melawan bangsa, dan akan ada kelaparan, gempa bumi juga dikatakan di firman Tuhan. Sekarang lihat gempa yang bumi yang dahsyat, begitu banyak sekali goncang, mengakibatkan banyak orang yang akan kehilangan nyawanya. Ya, itu sedang digenapi oleh firman Tuhan. Dan dikatakan yang selanjutnya, penganiayaan orang Kristen. Betul saudaraku, ya, penganiayaan bagi orang Kristen dikatakan firman Tuhan. Ayat 10 kita lihat dulu. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan. Ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Lihat nih, ya, orang Kristen ini akhir-akhir ini kita dengar beritanya saudaraku. Karena nama Tuhan, karena menyampaikan firman Tuhan juga bisa menjadi salah, ya. Tapi itu akan digenapi firman Tuhan. Penganiayaan orang Kristen dikatakan itu, baca firman Tuhan, akan diserahkan supaya disiksa. Bisa saja karena apa? Mereka memberitakan kebenaran pun sekarang salah, ya. Yang penting jangan kita menjelek-jelekkan, ya. Untuk percaya dan memberitakan Injil itu kewajiban kita. Tapi untuk menjelekkan, tidak. Karena firman Tuhan berkata, sampaikanlah firman Tuhan dengan kasih, supaya banyak orang yang datang kepada Tuhan melalui kasih karunia Tuhan. Bukan untuk kita menjelekkan satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dikatakan selanjutnya, dan nabi-nabi palsu pun akan timbul, dikatakan. Ayat 11 kita lihat di sana. Dan banyak orang yang murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sungguh luar biasa saudaraku. Inilah kekacauan yang terjadi dan ini sedang digenapi di dunia nyata sekarang. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan pegang janji firman Tuhan. Jangan goyah. Tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun kita mungkin ada didatangi oleh penyesat-penyesat, pemberita-pemberita Injil yang di luar Alkitab kita, silahkan katakan saya percaya tetap firman Tuhan. Ya. Katakan ayat selanjutnya di sini firman Tuhan. Ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dikatakan di sini kasih menjadi dingin, ya.
Nggak pandang saudara, nggak pandang keluarga, nggak pandang tetangga, siapapun bisa saling membunuh. Karena apa? Kasih sudah tidak ada lagi. Kasih semakin dingin. Ini firman Tuhan jelas-jelas. Suami membunuh istri, istri membunuh suami. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Tidak ada lagi hati nurani yang baik di hadapan Tuhan. Kasih tidak ada lagi. Sudah menguasai iblis, setan, si Dajjal itu yang sudah menguasai kehidupan manusia di akhir zaman. Tapi ingat anak-anak Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam buah-buah roh, di sana dituliskan salah satunya menguasai diri kita, itu yang paling susah, ya. Menguasai diri paling susah. Ini yang diminta oleh firman Tuhan daripada kita. Kita kuasailah diri kita, supaya bentuk-bentuk kejahatan apapun itu dikatakan, itu bisa berhenti jika kita ada di dalam kasih Kristus. Dan dikatakan lagi di sana akan ada penyebaran Injil kerajaan Allah. Lihat hamba-hamba Tuhan yang sekarang sudah banyak menyampaikan firman Tuhan, penginjilan ke desa-desa, ke kota, ke daerah, dimanapun. Firman Tuhan sudah sampai kepada ujung bumi diberitakan. Tinggal kita hanya menantikan bagaimana Tuhan datang. Apa yang perlu kita persiapkan saat kita menantikan kedatangan Tuhan? Apa kehebatan Tuhan yang Tuhan akan kerjakan? Kita akan menantikan kedatangan Tuhan itu. Dan mujizat-mujizat setiap hari kita lihat orang bisa lakukan juga. Iblis pun bisa melakukan itu, tetapi yang dari Tuhan itu yang membawa damai sejahtera. Tapi yang dari iblis hanya sementara, membuat manusia ujung-ujungnya masuk ke dalam kebinasaan. Perhatikan sebagai anak Tuhan, dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Inilah sikap dari anak-anak Tuhan yang diminta dalam hidup kita, agar kita tetap fokus kepada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya kedatangan Tuhan semakin dekat. Kita perlu mempersiapkan diri kita. 1 Petrus ini dikatakan di sana, saudaraku, Tuhan meminta dari hidup kita. Apa dikatakan di sana? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, tapi kuasailah dirimu. Pertama Tuhan katakan kuasailah dirimu, ya. Dikatakan pertama sekali kita harus mampu menguasai diri. Ini yang susah sekali, mengendalikan diri kita, menguasai diri kita, ya. Gampang emosi, gampang terprovokasi, gampang terpancing, ya. Gampang kita berbuat dosa. Ini saudaraku, gak ada lagi kasih. Tadi dikatakan kasih sudah semakin dingin. Akhirnya apa? Dikatakan firman Tuhan ini kita perlu. Dalam 1 Petrus ini dikatakan kita perlu menguasai diri. Pertama dikatakan mampu menguasai diri. Mampukah kita? Menjadi pertanyaannya. Apakah kita mampu menguasai diri? Saya rasa secara manusia tidak mampu menguasai diri kita. Tapi karena ada roh Allah yang mengendalikan kita, yang menolong kita, maka kita mampu menguasai diri kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sana supaya kita mampu menguasai diri. Akhir-akhir ini banyak kejadian yang dapat memancing kita untuk berbuat dosa, untuk cepat marah, untuk gampang terpancing dan emosi dan lain sebagainya. Tapi itu firman Tuhan berkata kepada kita, kuasailah dirimu dalam segala hal. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang kedua dikatakan jadilah tenang.
Yesaya pasal 30 ayat 15b di sana dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Oh, ternyata kalau kita tinggal tenang, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan disitulah letak kekuatan kita. Ya, kalau kita gegabah, kita gelisah, kita tidak tenang, kita galau dan lain sebagainya, kita tidak kuat. Tetapi dengan tinggal tenang, kata firman Tuhan, maka kita bisa mengendalikan diri kita, maka kita bisa menguasai diri kita. Ya, disitulah letak kekuatan kita. Disitulah Tuhan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Daud berkata di dalam Mazmur pasal 62 ayatnya yang pertama, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Puji nama Tuhan. Tadi dikatakan Petrus, hanya dekat Allah saja. Di dalam Petrus tadi dikatakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dan Yesaya bilang, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dan Mazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudaraku, ketenangan diperlukan di akhir-akhir ini, ya. Ketenangan diperlukan. Karena kalau kita tidak ada ketenangan, bisa merusak segala pekerjaan, merusak pelayanan, merusak segala pekerjaan Tuhan, dan iblis yang bekerja menguasai kita. Makanya jangan mau dikuasai oleh iblis. Tinggallah di dalam Kristus, supaya Kristus yang berdiam diri dan Dia yang memerintah dalam hati dan pikiran kita. Dikatakan ayat selanjutnya di sini firman Tuhan yang ketiga, apa dikatakan oleh Petrus? Supaya kamu berdoa. Kamu dapat berdoa, dikatakan. Yang ketiga, suka berdoa. Karena dalam doa kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Dengan berdoa dan berjaga-jaga dalam membangun hubungan dengan Tuhan, maka kita kuat dan mampu mengendalikan hidup kita. Puji nama Tuhan, luar biasa. Dikatakan keadaan sekarang harus kita dapat menguasai diri. Ya, ini yang sedang terjadi. Sekalipun anak-anak Tuhan tidak dapat menguasai diri, ya. Tapi saya percaya dengan tinggal tenang, dengan kita berdoa, kita menguasai diri kita, maka Roh Allah berdiam dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Saya percaya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah kehebatan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Itulah buktinya Allah dahsyat dan luar biasa mengadakan mujizat. Saya katakan tadi, firman Tuhan itu akan sampai kepada seluruh penjuru-penjurumu. Orang-orang akan datang kepada Tuhan. Mereka akan menyerahkan diri mereka untuk mereka menerima keselamatan daripada Tuhan. Karena itu dikatakan dalam Yoel tadi. Dan mereka akan diselamatkan. Tidak ada jalan lain. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini sungguh luar biasa bagi kita. Karena firman Tuhan berkata di sini, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saya dan Bapak Ibu yang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang dipanggil Tuhan untuk percaya menerima keselamatan, akan Tuhan lepaskan kita dari ikatan-ikatan daging, ikatan dunia, dan kita dibawa kepada keselamatan yang daripadanya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya percaya biarlah firman Tuhan yang singkat bagi kita dapat pahami. Kita akan satukan iman kita. Kita mari berdoa. Bapak sudah surgawi,
Kami percaya pada saat ini Tuhan firman-Mu sampai kepada kami. Biarlah Tuhan kami tetap kuat dan kami percaya dan menunggu kedatangan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan. Kami tidak akan goyah dengan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati gereja kami Almasih Menteng Pulo ya Tuhan, dan seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan majelis yang ada. Berkati, kami percaya bahwa pertolongan Tuhan menyelesaikan segala perkara yang dapat ditanggung dalam Kristus Yesus. Engkau menjamah seluruh jemaat Tuhan yang sakit, mari lawat jamah, sembuhkan mereka. Yang berbeban berat Tuhan lepaskan, berikan kelegaan. Dan saat ini yang mengalami banyak tekanan apapun, kami percaya Tuhan Engkau solusi baginya. Bapa surgawi, kami percaya biarlah ibadah kami Tuhan yang kami rencanakan Tuhan untuk tatap muka, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kami hanya mohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan lalukan COVID-19 ini dan kami dapat beribadah secara tatap muka. Kami memuji memuliakan Tuhan dalam rumah-Mu yang kudus. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur bagi Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin.